itu. Jadi intinya dia menjadi gelisah aja gitu untuk bisa melakukan sesuatu atau Halo Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk dan hari ini kita akan membahas mengenai insecure. Nah, kita tuh pengen tahu nih, insecure ini tuh sebenarnya kita boleh nggak sih ngerasa insecure kepada diri kita sendiri? Nah, untuk membahasnya sudah bersama kita di sini ada Mbak Irma Agustiana selaku psikolog. Halo Mbak Irma, apa kabar? halo Fiana, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nih topik hari ini nih insecure nih lumayan bikin apa ya? Menarik karena lumayan sering dibincangkan di halayak ya beberapa tahun terakhir itu insecure dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi sebetulnya nih ya Mbak ya, sebagai makhluk sosial sebetulnya kita tuh wajar nggak sih kalau kita tuh pernah atau sedang mengalami perasaan insecure itu sendiri? Oke, ya benar banget sih emang sejak pandemi ya sebenarnya sama media sosial sudah mulai apa namanya digemari itu yang namanya istilah atau kamus psikologi kan sekarang udah banyak banget yang paham ya. Salah satunya memang insecure. Jadi kalau kalau misalnya ada pertanyaan boleh nggak sih normal nggak sih boleh-boleh aja. Karena sebetulnya insecure itu kan bukan diagnosa ya. Jadi itu bukan sebuah diagnosa yang ditegakkan terkait dengan gangguan psikologis. Tetapi itu adalah sebuah perasaan normal yang dirasakan oleh seseorang ketika dirinya merasa tidak aman gitu. Karena intinya kan kita ini bersosialisasi, beraktivitas, berinteraksi itu kan bottom line-nya adalah merasa aman. Nah, kalau sesekali saja merasa tidak aman itu tidak apa-apa ya, tetapi kalau berlebihan insecure-nya itu yang perlu untuk diwaspadai gitu, Viana. Oke, tapi sebenarnya gini sih Mbak, apa sih sebetulnya turning point gitu ya, kita tuh bisa dikatakan sedang insecure. Apakah insecure, sebenarnya gini, apakah insecure itu sama dengan ketidakpercayaan diri? Apakah insecure itu tuh sama dengan takut? Atau apa? Dan apa aja nih gejala-gejala atau tanda yang mungkin kita rasakan kalau, oh ternyata kita lagi insecure, oh ternyata kita tuh lagi nggak pede, oh ternyata kita lagi takut, dan hal lainnya yang mungkin, apa ya, sebutannya tuh mirip gitu loh Mbak. Iya, jadi kalau tidak percaya diri itu memang masuk ke dalam apa namanya traits atau segala sesuatu yang berhubungan dengan insekuritas ya. Jadi intinya adalah ketika kita merasa terancam sebenarnya. Kan itu kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang membuat diri kita merasa tidak aman. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya, tapi karena kita overthinking, karena kita khawatir berlebihan, sehingga membuat kita merasa tidak aman dan membuat kita merasa nggak pede. Seringkali itu juga ditandai dengan perasaan cemas ya. Jadi cemas itu juga ditandai adanya gejala secara psikis nih Fiona. Contohnya kita jadi deg-degan, terus kita jadi gelisah, terus kemudian jadi takut. Lalu kita juga seringkali membandingkan diri kita sama orang lain. Sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita jadi nggak punya kepercayaan diri yang tinggi dan nggak meyakini bahwa kita sebenarnya bisa dan mampu ya. Atau mungkin kita merasa ya nggak apa-apa kita lakukan aja, Sal, juga nanti kita coba lagi. Nah, kalau orang yang insecure itu biasanya memang tidak mampu untuk berpikir seperti itu. Jadi intinya dia menjadi gelisah aja gitu untuk bisa melakukan sesuatu atau misalnya menyelesaikan sesuatu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh berarti untuk gejala awalnya, bukan gejala sih, tapi tahap awalnya insecure itu yang pertama ya, baru mungkin efeknya dia bisa jadi takut dan nggak pede begitu ya Mbak ya? Betul. Jadi itu kan sebenarnya adalah perasaan ya. Sifatnya adalah personal. Jadi kalau ada stresor kan ada sesuatu yang dirasakan mengancam. Nah, ancaman ini kan setiap orang berbeda-beda memaknainya. Ada orang satu stresor itu ya dia biasa aja, tapi buat seseorang itu membuat dia gelisah. Jadi insekuritas ini tidak bisa disamakan satu dengan yang lain ya. Lalu biasanya juga karena ada rasa kekurangan pada diri. Ya, dan ini rasa kurang ini bisa karena penampilan fisik atau dia merasa kurang cerdas, kurang berprestasi, kok gagal terus. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang membuat dia merasa tidak meyakini bahwa dia tuh bisa dan mampu. Akibatnya dia insecure. Contoh yang paling simpel aja, ada banyak sekali kasusku itu yang kalau ngepost di media sosial itu mikirnya itu berkali-kali gitu karena takut nanti kata orang apa Benar, gitu benar. kan. Nah, itu aja udah insecure. Ini badan gue oke nggak, gaya gue yang gini oke nggak, baju gue gini oke nggak.
itu aja udah insecure. Tapi itu sebenarnya insecure yang normal aja sih, karena kan dia khawatir sama penilaian orang lain, karena kan kita cenderung ingin dilihat baik ya. Secara sosial kan kita punya kecenderungan ingin dilihat baik. Nah, jadi dia pengen lah orang melihat dia dengan baik gitu. Nah, itulah ketakutan seperti itu. Gitu. Oke, 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 oke. Nah, sebetulnya apa sih Mbak faktor yang menjadi penyebab munculnya insecure? Kalau misalkan tadi, ketika sudah, kalau tadi Mbak sempat bilang bahwa kita mau post media sosial gitu kan, berarti itu insecure tuh kita udah punya. Nah, tapi apakah salah satunya media sosial itu menjadi salah satu faktor atau bahkan menjadi faktor utama di zaman sekarang orang tuh jadi gampang insecure gitu Mbak? Oke, kalau mau ditelusuri lebih lanjut, kenapa seseorang insecure itu karena riwayat pengalaman masa lalu sebenarnya, ya. Jadi misalnya karena pola asuh, itu bisa jadi salah satu. Jadi waktu kecil mungkin dia kurang diapresiasi, seringkali dihakimi, diabaikan, tidak didengarkan, sehingga dia merasa nggak aman sebenarnya berada di realitas seperti ini. Dan itu terbawa nih sampai dia remaja, sampai dia dewasa awal. Nah, sehingga dia nggak ajak gitu. Sebagai manusia tuh dia kayak nggak valid aja gitu ya. Artinya dia merasa dirinya tuh nggak steady karena ya dari kecil kan itu numpuk ya pengalaman-pengalaman negatif ya. Lalu kemudian ketika dewasa, nah itu bisa muncul tuh dengan symptoms yang gelisah, parno, khawatir, insekuritas, cemas dan lain sebagainya. Nah, kalau media sosial ini menurutku adalah trigger ya atau stresor tambahan. Hmm. Karena masyarakat kita itu kan di masa sekarang ini visualisasi itu menjadi sebuah hal yang kayaknya diagung-agungkan ya. Jadi makanya kenapa banyak banget apps-apps yang memang membuat seseorang menjadi lebih catchy, lebih cantik, lebih menarik, lebih tampan dan lain sebagainya. Itu sebetulnya salah satu cara untuk membuat orang terlihat lebih lebih happy aja dengan tampilan dirinya. Nah, yang dikhawatirkan juga kan kita seringkali dikelilingi sama toxic environment ya. Jadi teman-teman yang toxic, terus kemudian keluarga juga bisa toxic, kemudian lingkungan kerja, lingkungan kampus. Nah, itu sering dia dengar, bahkan mungkin dia alami, dan itu membuat dia merasa tidak aman gitu untuk bisa menunjukkan dirinya yang sesungguhnya gitu. Jadi Oh, ya itu oke. yang biasanya memicu ya. Jadi kalau dari pengalaman sih, dari pengalaman klinis itu kebanyakan karena pengalaman masa lalu, trauma-trauma yang kecil-kecil lama-lama jadi numpuk gitu. Oke, itu berarti bisa dibilang faktor internal ya, Mbak ya, terjadinya atau Dinamika keluarga bisa bisa mempengaruhi. oke, oke, berarti kan itu sama dengan internal ya, masih dalam lingkup internal gitu. Pola asuh orang tua itu yang akhirnya Betul. trauma-trauma bisa dibilang inner child ya, inner child akhirnya bisa menjadi tumbuh menjadi insecure. Itu kan berarti masih faktornya lingkupnya masih lingkup internal lah gitu. Nah, kalau misalnya faktor lingkungan itu bisa dikatakan memiliki pengaruh yang lebih besar untuk memunculkan insecurity nggak sih, atau sebetulnya malah faktor ya itu tadi, apakah malah faktor internal sendiri yang sebetulnya punya pengaruh jauh lebih besar daripada faktor eksternal untuk memicu insecurity gitu? Lingkungan sosial iya, kontribusinya juga cukup besar ya karena kalau dia berada dalam lingkungan sosial yang suportif, menerima dia apa adanya atau justru mendukung dia, misalnya dia di-boost dengan kalimat-kalimat positif ya, contohnya aja ketika dia merasa takut, gila ya nih gue nggak bisa khawatir banget nih buat presentasi besok, tapi kalau temennya itu mendukung, enggak lo tuh pasti bisa kok. Nah, itu sesungguhnya akan membuat dia lebih percaya diri. Tapi kalau lingkungan sosialnya, circle-nya itu lebih banyak gossiping, apa namanya judging, ya, itu membuat dia semakin nggak aman berada di dalam lingkungan sosial. Ya, otomatis potensi-potensi dia nggak akan bisa terekspos dengan baik atau lebih optimal karena ya nggak ada yang ngedukung, gimana dong gitu ya. Jadi lingkungan sosial itu juga sangat kuat sekali pengaruhnya, apalagi kalau sudah remaja ke atas ya, karena kan daily di keluarga tuh lebih sedikit waktunya dibandingkan dia di luar rumah kan. Nah, itu cukup signifikan memberikan pengaruh gitu.
Oke, nah kalau misalnya tadi kita bisa bilang bahwa insecure itu kan tahapan tahapan yang paling awal untuk akhirnya kita bisa efeknya itu bisa jadi takut, nggak pede dan lain-lain. Faktornya bisa dari internal dan bahkan eksternal bisa menjadi faktor yang paling kuat juga lah gitu. Nah tapi kira-kira nih umur berapa sih Mbak orang tuh rentan akan insecurity, dan kira-kira nih range-nya tuh di umur berapa sampai berapa orang tuh lagi ngerasain banget yang namanya insecure? Mm-mm. Remaja menengah sampai dewasa awal. Jadi remaja menengah tuh yang usianya sekitar 14, 15, 16 ya, sampai menjelang dewasa awal yang umurnya 22, 23. Nah, kalau yang awal-awal itu kenapa remaja menengah itu? Karena memang mereka kan sedang dalam proses pembentukan identitas diri ya. Jadi mereka perlu untuk bisa memahami bahwa diri mereka tuh oke, diri mereka itu bisa diterima oleh teman-teman. Pengakuan orang lain tuh jadi penting di usia remaja. Kalau dia merasa kehadirannya tidak diakui ini misalnya, lo keren banget sih, gitu ya. Itu kan udah pengakuan sebenarnya ya. Itu membuat dia merasa terabaikan, dan kemudian di usia-usia remaja menengah tadi mulai tuh muncul perbandingan-perbandingan sosial ya, misalnya pakai brand tertentu lah ya, terus kemudian bergaulnya nongkrong di mana lah. Nah, itu juga bisa memberikan pengaruh. Kalau itu nggak tuntas, artinya dia belum beres ya, itu bisa terus dia bawa tuh perasaan insekuritasnya sampai dia dewasa awal. Bisa juga sampai akhir dewasa menengah ya, umur 30-an itu juga bisa. Sehingga makanya namanya quarter life crisis gitu. Jadi krisis seperempat abad itu juga sebetulnya insekuritas tuh sangat tinggi banget. Ngelihat ada yang udah kerja, punya keluarga, punya aset, punya tabungan yang kemarin sempat viral ya, umur 25 punya tabungan 100 juta gitu kan. Itu bikin orang jadi insecure kan. Nah, jadi intinya hampir semua lini usia bisa mengalami insekuritas, tapi kebanyakan di usia remaja menengah sampai menjelang dewasa awal. Iya, 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 iya. Pada dalam proses pembentukan jati diri tersebut lah gitu ya, mereka sangat-sangat rentan untuk terpengaruh, ngebentuk jati diri dan lain-lain. Karena kan mungkin selama dari kecil masih dibantu sama orang tua gitu kan, ketika sudah masuk ke dunia-dunia yang lebih realita dalam tanda kutip, akhirnya terbentuk dia sudah mencari jati dirinya, pengaruh dan lain-lain itu sangat-sangat berarti faktor eksternal itu yang tadi ya Mbak, balik lagi ya, itu sangat-sangat ngebentuk gitu. Nah sekarang apa sih Mbak mungkin bentuk-bentuk dari insecure dari masing-masing rentan waktu tersebut, dari yang 14 tahun tadi dia sampai berarti nggak tahu sampai kapan ya, tapi apa sih bentuk-bentuk insecure-nya? Oke, kalau bentuk kan berarti terkait dengan apa yang paling biasanya mereka khawatirkan ya, merasa tidak aman lah. Yang pertama itu yang paling sering terjadi itu kan penampilan fisik ya. Jadi merasa tidak aman atau tidak nyaman dengan fisik mereka. Bisa jadi karena merasa kurang menarik lah dibandingkan sama orang lain, dibandingkan temannya, atau dibandingkan dengan yang sering mereka lihat di media sosial. Nah, jadi membuat dia merasa tidak nyaman lah dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian yang kedua, insecure terkait dengan pencapaian-pencapaian. Yang paling sering tuh prestasi akademik ya, kalau misalnya di sekolahan remaja-remaja. Terus kemudian prestasi non akademik, istilahnya adalah apapun pencapaian yang dilihat orang itu bisa membuat seseorang jadi insecure ya. Lalu kemudian insecure karena melihat orang lain memiliki hubungan yang hangat dengan keluarga. Nah, ini aku paling sering ketemu nih di kalangan remaja-remaja ketika sesi-sesi counseling, ternyata mereka kadangkala merasa tidak enak, tidak nyaman ketika membandingkan dirinya dengan temennya yang keluarga itu hangat, bondingnya kuat. Nah, itu mereka seringkali merasa tidak aman lah gitu ya. Lalu kemudian insecure yang terkait dengan ya seringnya sih yang terkait sama aktivitas ya, kayaknya misalnya gini, untuk yang dewasa awal ya tadi secara finansial ya, yang lain sudah punya
atau sudah memiliki aset ya, sudah memiliki tabungan, terus dan lain-lain yang terkait dengan ekonomi. Nah, itu juga membuat mereka insecure. Jadi secara umum sih sebenarnya secara sosial, terus kemudian juga budaya, lalu juga terkait dengan pencapaian-pencapaian itu biasanya membuat mereka terpicu ya, rasa tidak amannya sebagai diri pribadi gitu. Oke, 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 Mm-mm. oke. Nah, kalau misalnya tadi kita juga udah bicara nih mengenai insecurity dari segi umur. Nah, mungkin nih bisa dijelasin mengenai perbedaan insecurity yang pasti dialami oleh pria dan wanita. Nah, kira-kira nih lebih kompleks yang mana sih Mbak? Orang tuh ngerasain insecure nih dari kaum wanita atau kaum Mhm. pria? Dan kira-kira kenapa? Oke, aku belum baca risetnya ya lebih lanjut tentang ini. Tetapi ini berdasarkan apa namanya kegiatan praktik sehari-hari aja ya, ketemu orang, konseling dan lain sebagainya. Kebanyakan sebenarnya perempuan itu memiliki dinamika emosi yang lebih fluktuatif, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk mudah merasa tidak secure dengan dirinya terutama ya. Bahkan ketika mereka jadi ibu-ibu itu insekuritasnya juga bisa tinggi karena Hmm. melihat misalnya temennya lah, anak temennya bisa melakukan segala hal, sementara kok saya atau anak saya ternyata nggak bisa, itu bisa terbawa gitu. Jadi lebih banyak memang teman-teman perempuan yang merasakan insekuritas. Kalau pada laki-laki itu kebanyakan terkait dengan dinamika romansa ya, yang sering aku lihat. Jadi misalnya si perempuannya ternyata memiliki atribut-atribut secara apa namanya prestasi, terus kemudian penampilan, finansial. Nah, sementara yang laki-laki ini masih cukup jauh di bawah yang perempuan. Nah, ini juga bisa Oke. menciptakan perasaan tidak aman bagi si Hmm. laki-laki karena kesan bahwa laki-laki itu harus lebih tinggi, lebih lebih dominan dari segala hal itu yang mempengaruhi mereka sehingga mereka memiliki ketakutan yang cukup tinggi berhadapan dengan perempuan-perempuan yang level ekonomi, level pendidikan, sosial dan lain sebagainya itu lebih tinggi. Itu banyak kejadian seperti itu sih. Oke, berarti kalau misalnya perempuan itu lebih ke emosional ya gitu kan, lebih ke Ah, perasaan Pokoknya gitu. hal-hal kecil pun itu cukup memicu ketidakamanan ya. Jadi kalau Hmm. misalnya nih yang paling sering terjadi juga pada saat berpasangan, Mm-mm. eh, misalnya pasangannya nggak membalas WhatsApp-nya Mm-mm. cepet aja, itu dia bisa insecure-nya apa yang salah dengan saya ya. Bener. Jadi intinya adalah kerumitan itu dimulai dari pikiran sendiri gitu. Padahal sebenarnya oh ya dia telat balas mungkin karena dia lagi nyetir. Oh dia jadi kita tuh kadang-kadang perlu belajar untuk memaklumi banyak hal sehingga kita menjadi nggak insecure gitu. Ya, 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 ya. Tabungan maklumnya nih harus banyak gitu. Oke, nah apa nih Mbak dampak yang paling serius yang akan terjadi jika kita tuh mengalami rasa insecure gitu? Hmm, banyak sih sebenarnya. Jadi insecure itu kan perasaan tidak aman ya. Mm-mm. Jadi dia merasa kayaknya orang lain lebih dari segalanya Iya, iya. dibandingkan dia. Nah, itu kan bisa mengakibatkan kecemasan ya. Kecemasan kalau ini levelnya normal kan membuat dia jadi aware ya. Mm-mm. Oke deh, gue mesti ngerawat diri. Oke deh, gue mesti belajar lebih rajin supaya dia bisa mencapai yang namanya sekuritas tadi kan. Tapi kalau cemasnya menjadi sangat berlebihan, justru membuat dia jadinya nggak berdaya, jadi nggak produktif, itu yang bahaya. Nanti bisa memang terkena gangguan nih. Kalau gangguan itu kan memang sudah mempengaruhi fungsi sehari-hari ya, dia jadi nggak bisa normal lagi. Yang tadinya dia bisa enjoy kerja, ini karena dia cemas, karena insecure-nya membuat dia jadi nggak bisa mengerjakan apa yang harus dia kerjakan dan boleh jadi nanti menjadi apa namanya gangguan seperti general anxiety disorder gitu ya. Jadi gangguan kecemasan umum atau mungkin bisa jadi yang lebih pada spesifik gitu gangguannya, misal kecemasannya. Nah, jadi bisa sampai seperti itu sehingga perlu treatment. Kalau udah treatment itu nggak bisa satu kali, bisa beberapa kali, entah konseling atau psikoterapi gitu. Wow, oke, oke. Berarti Mm-mm. tetap ya, maksudnya apapun sesuatu yang berlebihan itu pasti akan ada dampak yang jauh lebih besarnya gitu. Meskipun Betul. uh,
bukan, sebenarnya insecure tuh bukan hal kecil sih, maksudnya memang rasa tidak aman ya itu kan, maksudnya ada yang nggak nyaman ada yang apa yang membuat hal yang nggak nyaman dari diri kita. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang harus dilakukan saat kita mengalami perasaan insecure, dan apakah mungkin kita harus langsung buru-buru nih untuk menghilangkan insecurity, atau justru sebetulnya penting kita rilis aja, nerima aja keadaan tersebut gitu. Oke, yang paling penting apapun sebenarnya jenis perasaan atau pengalaman emosi yang kita rasakan itu harus diterima, ya kan? Jadi kalau kita insecure itu kan, enggak, gua tuh nggak insecure gitu ya. Itu kita mematahkan rasa normal yang sebenarnya kita alami. Jadi kalau kita itu merasakan, ya udah kita terima aja. Oke, gua tuh lagi nggak enak nih, lagi nggak nyaman nih, lagi nggak aman gitu ya. Jadi acknowledge perasaan itu ya. Karena kalau kita sudah me-acknowledge atau menerima perasaan tadi, itu jadi membuat kita lebih mudah untuk what to do next gitu kan. Jadi ketika dia oke, ini lagi nggak aman. Nah, lalu kemudian yang bisa dilakukan adalah pause sebentar, jeda gitu untuk berpikir. Karena seringkali ketika kita merasa insecure, lalu kita jadi panik kan, aduh ini mau mesti ngapain gitu kan. Karena nggak ada jeda untuk berpikir. Sementara kalau kita insecure, lagi nggak enak, lagi nggak nyaman, tahan diri sebentar, pikirkan apa yang harus kita lakukan pelan-pelan ya, supaya nggak nyesel gitu nanti apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Terus cek juga gitu kan, cek realitas gitu, cek realitas apa sih sebenarnya yang saya takutkan, benar nggak? Bingung gitu, gue insecure gitu, tapi nggak tahu apa yang sebenarnya kita khawatirkan gitu. Lalu kemudian ya find out caranya kan. Jadi oke lah, kalau misalnya ini karena mau ke pesta misalnya gitu ya, mau ke prom night, ini kan lagi sering wisuda nih ya. Jadi prom gitu kan, tapi aku insecure deh kayaknya, badan aku ABCD. Oke, jadi merasa nggak nyaman sama tubuh misalnya. Oke, apa yang harus dilakukan dengan itu gitu ya, menjelang ke promnya ya kan. Pertama ya kita belajar untuk sayang aja, ini loh seperti ini, kita terima apa adanya kita. Terus kemudian kita dengan level confidence yang kita yakinin aja, mau apa yang kita itu vibes-nya pasti positif gitu. Karena kalau kitanya sendiri udah kayak lack of confidence, itu getaran vibrasinya orang lain tuh nggak kalian lihat gitu. Tapi kalau kita up sendiri, gue yakin gue tuh akan keren banget nanti di prom gitu ya, istilahnya kayak gitu ya. Itu akan punya frekuensi yang beda lah sama orang lain. Dan cari, kalau misalnya merasa nggak yakin banget gitu ya dengan diri, kita memang butuh validasi. Memang paling baik adalah jangan cari validasi dari orang lain ya, kalau kita sudah dewasa. Kalau anak-anak boleh, karena anak-anak belum tahu yang namanya divalidasi seperti apa. Tapi kalau kita udah dewasa, itu sebenarnya validasi harus dari dalam diri. Tapi kalau kita nggak punya rasa percaya diri yang tinggi untuk memvalidasi diri, berarti kita harus cari dukungan. Nah, cari dukungan ini adalah teman-teman yang kita tahu akan mengakui bahwa eksistensi kita tuh ada dan kita nggak apa-apa gitu. Karena kadang-kadang kita memang butuh dukungan dari orang lain untuk membuat kita merasa secure gitu. Tapi kita belajar bahwa sekuritas itu dari dalam diri, bukan dari mana-mana gitu kan. Dia gitu sih. Oke. Tetap semua itu ada dalam diri kita sendiri ya gitu. Jadi kalau misalnya untuk bisa dibilang wajar ya Mbak, maksudnya untuk kita mungkin merasakan insecure, tapi memang kita sendiri juga harus tahu cara untuk apa sih penyebabnya, apa yang benar-benar bikin kita tuh nggak nyaman, apa yang sampai membuat kita tuh kayak jadi nggak pede dan lain-lain. Karena insecure kalau misalnya memang didiem-diemin ya kan akan jadi berlanjut-lanjut lah gitu ya kan. Betul sekali. Ya memang mungkin gini, kesimpulannya adalah setiap manusia tuh pasti kan nggak ada yang sempurna dan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan mungkin dengan kita menerima kelebihan dan kekurangan itu bisa menjadi salah satu cara untuk setidaknya mengurangi rasa insecure kita. Bener nggak Mbak? Benar. Jadi sebenarnya langkah perdana dan utama adalah kan memang yang terhubung dengan kita kenal kan sama diri kita dulu. Jadi
payung besarnya kan awareness ya. Jadi self awareness, lalu nanti ada self care, ada self love ya. Ya. Itu adalah payung-payung yang memang harus kita punya, dan keterampilan terkait sama self tadi, masalahnya memang dari kecil nggak diajarin sama orang tua kita gitu kan. Betul. Kan jadi oke, Bunda mau ngajarin tentang self love, nggak ada yang kayak gitu waktu kecil ya. Jadi intinya adalah kita yang paling tahu lebih kurangnya kita apa. Betul, betul, betul. Kalaupun ada yang kurang-kurang, yang lemah-lemah, ya kalau kita misalnya memang ada waktu, tenaga, dan lain sebagainya, kita improve gitu. Ya. Jadi kita grow, berkembang, dan kita nggak fokus lah sama si kelemahan kita tadi. Dan Oke. kemudian kita, kalau kita punya power, punya kekuatan, potensi-potensi baik, nah itu yang kita kembangkan gitu sih. Oke, jadi memang pada intinya adalah kita harus sayang sama diri kita dulu gitu. Kita isi bekal-bekal untuk diri kita supaya kita jadinya ngerasa secure. Kalau misalnya udah kayak gitu, apapun ketidakamanan itu setidaknya bisa kita terima kayak gitu ya Mbak ya. Dan rasanya kalau misalnya ngomongin insecure, self love, itu kayak masih panjang banget gitu, karena kayak sesuatu hal yang saat itu tuh benar-benar lagi sering banget dibahas, dan apa ya, lagi aku juga penasaran banget sih gitu. Cuman karena waktu memisahkan kita hari ini, jadi kita tunda dulu untuk bahas itu ya Mbak. Semoga nanti ada lain kesempatan kita bisa bahas apa ya, mungkin permasalahan yang lainnya yang berhubungan sama diri sendiri. Thank you sekali lagi Mbak Irma atas waktunya, atas informasinya. Semoga bisa ya mulai detik ini kita semua nih yang lagi nonton bisa ada gerakan self love. Thank you Mbak Irma. Terima kasih. Oke, nah Smart Viewers jangan lupa ya untuk terus mendukung semua karya Binus TV dengan cara like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi biar tahu video-video terbaru dari Binus TV. Terima kasih, bye Smart Viewers.